Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mojparan Septian. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi dari program studi Administrasi Bisnis kelas 2 non-reguler. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang hubungan antara demokrasi dan pemilu guna memenuhi nilai evaluasi akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hubungan antara demokrasi dan pemilu. Sebelum membahas mengenai hubungan antara demokrasi dan pemilu, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan demokrasi dan apa itu yang dimaksud dengan pemilu. Nah, untuk demokrasi sendiri yaitu kerakyatan dalam bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Jadi, di dalam negara yang menganut sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama dari semua bidang, dan tidak ada yang namanya kesenjangan untuk melakukan atau memutuskan sesuatu atas hidupnya sendiri. Nah, sebagai contoh, sikap demokrasi yang dapat dilakukan atau ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu: satu, berlaku adil kepada semua orang. Yang kedua, jika dalam berorganisasi, selalu mengedepankan musyawarah dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, selalu menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Dan yang kelima, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Nah, itu merupakan contoh demokrasi. Sekarang, apa sih pengertian pemilu? Pengertian pemilu atau singkatan dari pemilihan umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara. Pemilu ini juga merupakan salah satu contoh demokrasi, di mana setiap warga negara berhak memilih dan menentukan pemimpin yang akan dia pilih tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Di Indonesia sendiri, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era tahun 1980-an. Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955, belum dikenal dengan istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut, terbangun di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai konstituante. Seperti yang sudah kita ketahui dan dikatakan tadi bahwa pemilu merupakan sebuah wujud dari demokrasi. Lalu, apa yang membuat demokrasi dan pemilu saling berhubungan satu sama lain? Mari kita bahas. Negara demokrasi mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi. Artinya, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana formulasi kebijakan secara langsung atau tidak ditentukan oleh suara mayoritas warga yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum merupakan satu pilar utama dari akumulasi kehendak rakyat. Pemilihan umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Nah, pemilu merupakan proses penting dalam sistem yang memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Pemilu juga menjadi simbol utama dari kebebasan dan partisipasi politik dalam sebuah negara demokratis. Sementara itu, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, baik langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Hubungan antara pemilu dan demokrasi sangat erat, karena pemilu merupakan sarana utama di mana rakyat dapat menjalankan hak suaranya dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Penting untuk memahami bahwa dalam sebuah sistem demokrasi, pemilu menjadi mekanisme utama di mana rakyat dapat mengekspresikan keinginan mereka
Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka yang akan bertindak atas nama mereka dalam pembuatan keputusan politik. Ini memastikan bahwa keputusan politik atau kekuasaan politik tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang, melainkan tersebar di antara perwakilan yang dipilih secara demokratis. Dengan demikian, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di sebuah sistem demokratis. Pemilu memastikan bahwa wakil-wakil yang dipilih mewakili kepentingan rakyat secara adil dan transparan, sehingga tercipta kesetaraan dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pengertian pemilu dan demokrasi serta hubungannya sangat penting dalam memperkuat fondasi sistem demokrasi di suatu negara. Pemilu juga bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, di mana kekuasaan rakyat secara langsung atau tidak langsung diwakili oleh para pemimpin yang dipilih melalui suara rakyat. Melalui pemilu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan memiliki hak untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka. Pemilu juga merupakan sarana untuk menentukan kesetaraan dan kebebasan politik dalam sebuah negara demokratis. Pemilu memastikan bahwa wakil-wakil yang dipilih mewakili kepentingan rakyat secara adil dan transparan, sehingga tercipta kesetaraan dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pengertian pemilu dan demokrasi serta hubungannya sangat penting dalam memperkuat fondasi sistem di suatu negara. Pemilu juga merupakan sarana untuk menentukan kesetaraan dan kebebasan politik dalam sebuah negara demokrasi. Pemilu harus dilakukan secara adil, bebas, dan transparan, sehingga hasilnya mewakili kehendak masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pemilu yang baik dan demokrasi yang kuat saling mendukung satu sama lain dalam menjaga kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang bersifat representatif. Ketika pemilu dilaksanakan dengan baik, maka hal itu mencerminkan keadaan demokrasi yang sehat. Artinya, pemilu yang bebas dari kecurangan dan intervensi akan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang benar-benar dipilih oleh rakyat, yang kemudian akan berperan dalam menjalankan pemerintahan yang bersifat demokratis. Sebaliknya, dalam sebuah sistem demokrasi yang kuat, pemilu dilaksanakan sebagai wujud dari partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah pemerintahan. Namun, hingga saat ini, banyak orang yang menilai bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia masih jauh dari kata integritas atau pemilu yang baik dan bersih. Hal ini dapat dilihat dari hambatan-hambatan yang sering terjadi pada saat menjelang dan pasca pemilu. Adapun hambatan-hambatan itu adalah: satu, keterlambatan pembukaan TPS. Keterlambatan pembukaan TPS hingga intimidasi terhadap pemilih. Keterlambatan ini menyebabkan pemilih harus menunggu lebih lama dari waktu yang seharusnya, membuat mereka merasa terganggu dan kehilangan semangat untuk menggunakan hak pilihnya. Permasalahan pemilu di Indonesia yang paling disoroti adalah laporan tentang tekanan dan ancaman yang dialami oleh para pemilih, baik dari pihak yang tidak bertanggung jawab maupun dari peserta pemilu itu sendiri. Hal ini tentu saja mempengaruhi peserta pemilu untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Yang kedua, yaitu adanya laporan kecurangan. Laporan tentang kecurangan dalam proses pemungutan suara, di mana secara langsung dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, serta membuat kondisi politik di Indonesia semakin tidak stabil. Oleh karena itu, penanganan permasalahan ini harus menjadi prioritas dalam memastikan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, yaitu isu politisasi dan kampanye hitam.
Isu politisasi yang mendominasi pemilu seringkali menciptakan atmosfer polarisasi yang dapat mengancam integritas proses demokrasi. Kampanye hitam atau Kampanye hitam atau penyebaran informasi palsu dan serangan personal terhadap lawan politik sering terjadi dan menjadi sorotan. Seharusnya pemilu menjadi panggung untuk perdebatan ide dan gagasan, tetapi realitanya terkadang terjerumus dalam praktik-praktik yang tidak sehat. Yang keempat yaitu ada praktik politik uang. Praktik politik uang yang mencakup pemberian uang atau barang kepada pemilih tetap menjadi ancaman serius terhadap integritas pemilu. Meski upaya pencegahan telah dilakukan, nyatanya hal ini masih sulit dihindari. Praktik ini merugikan proses demokrasi karena seharusnya pemilih memilih berdasarkan keyakinan atau visi dan program calon, bukan atas imbalan materi maupun yang lainnya. Yang kelima yaitu adanya tingginya angka golput. Tingginya angka golput mencerminkan sejumlah persoalan, mulai dari ketidakpercayaan terhadap sistem politik, minimnya pemahaman mengenai urgensi suatu suara, sehingga mereka ketidakpuasan terhadap pemilihan calon yang tersedia. Upaya untuk memotivasi partisipasi pemilihan dan membangun kepercayaan terhadap sistem politik menjadi tugas yang tidak ringan bagi pemerintah dan petugas yang berwenang dalam pemilu ini. Yang keenam yaitu ada teknologi dan keamanan data. Kehadiran teknologi dalam pemilu membawa tantangan tersendiri terkait keamanan data, ancaman manipulasi data, serangan cyber, dan penyebaran informasi palsu melalui media sosial menjadi hal yang harus diatasi dengan serius. Keamanan teknologi informasi menjadi aspek yang harus terus diperkuat untuk melindungi integritas pemilu. Sebagai contohnya, pada pemilihan atau pemilu tahun 2024 kemarin, terjadi banyak kesalahpahaman dan dalam penggunaan teknologi dan keamanan data ini. Banyak data-data yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan hak suara atau hasil suara pada masing-masing tempat pemilihan suara. Yang ketujuh, yaitu kerusakan alat dan perlengkapan. Kerusakan alat dan perlengkapan seperti bilik suara, kotak suara, hingga formulir pemilihan merupakan tindakan yang merugikan dan dapat membahayakan keamanan dan ketertiban pada hari pencoblosan. Tindakan ini dapat memicu konflik antara pendukung calon pemilihan dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilihan. Merusak alat perlengkapan merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti secara tegas oleh aparat keamanan. Selain itu, perlu adanya upaya preventif untuk mencegah terulangnya tindakan serupa pada pemilihan umum mendatang. Masyarakat perlu diajak untuk mengedukasi pentingnya pemilihan yang damai dan tertib, serta pentingnya menjaga alat perlengkapan pemilu untuk kelancaran proses demokrasi di Indonesia. Yang kedelapan yaitu surat suara hilang dan tertukar. Nah, untuk surat suara hilang dan tertukar ini hampir terjadi di setiap daerah dan sangat sering terjadi pada setiap kegiatan pemilu. Surat suara merupakan salah satu hal yang sangat vital dalam jalannya pemilu karena merupakan alat untuk memilih pemimpin negara. Surat suara yang tertukar dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan suara yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari pemilu tersebut. Selain itu, surat suara yang kurang juga dapat mengganggu keabsahan dari pemilu tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dari para pemilih dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pengawasan dan pengecekan yang lebih ketat dari pihak terkait, seperti KPU dan Bawaslu dalam distribusi dan penyimpanan surat suara.
Selain itu, dibutuhkan transparansi dalam menginformasikan proses distribusi dan perhitungan surat suara kepada publik agar masyarakat dapat memantau langsung jalannya pemilu tersebut. Dengan demikian, diharapkan permasalahan surat suara yang tertukar dan kurang dapat diminimalisir dalam pemilu di Indonesia, sehingga proses pemilihan pemimpin negara dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan. Dalam konteks pemilu di Indonesia, sejumlah potensi konflik dan permasalahan menjadi sorotan yang perlu diidentifikasi dan diselesaikan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu permasalahan utama adalah adanya potensi kecurangan pemilu seperti money politics, politik identitas, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu juga menjadi permasalahan sentral yang perlu diatasi. Sebagai solusi konkret, peningkatan pengawasan terhadap proses pemilu menjadi sebuah langkah yang dapat diusulkan. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan keterlibatan lembaga pengawas pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Upaya pemberantasan korupsi dalam pemilu juga menjadi prioritas, dengan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi yang mungkin terjadi selama pemilu. Reformasi sistem pemilu menjadi langkah penting untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilakukan melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi yang intensif tentang pentingnya pemilihan umum serta hak-hak politik masyarakat. Dalam menanggapi dan mengatasi permasalahan pemilu, berbagai stakeholder memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan, adil, dan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul selama proses pemilu. Partai politik juga memiliki peran signifikan dalam menjaga ketertiban dan mengatasi potensi konflik yang mungkin muncul selama periode pemilu. Lembaga pengawas pemilu memiliki peran kunci dalam memantau dan menjamin keabsahan proses pemilu, serta memberikan rekomendasi terkait perbaikan sistem pemilu. Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemilu, memberikan informasi dan advokasi terkait pemilu serta bertindak sebagai pengawas independen terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi. Peran media massa juga sangat krusial dalam menyajikan informasi yang sangat objektif dan seimbang terkait pemilu, serta menjadi platform untuk memperjuangkan kepentingan publik terkait pemilu melalui kerjasama yang kokoh antara berbagai stakeholder. Diharapkan potensi konflik dan permasalahan selama pemilu dapat diatasi dengan baik, menciptakan pemilu yang transparan, adil, dan damai. Mari kita menjadi masyarakat yang dapat membantu menjalankan eh, keberjalanannya dan keberlangsungan pemilu di Indonesia secara adil dan transparan guna untuk meningkatkan integritas pemilu yang ada di Indonesia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan demokrasi dan pemilu yang ada di Indonesia. Saya Mas Farhan Septian dari Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.